Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para hadirin semuanya, para ulama, para asatidz, teman-teman nongkrong Juicy Coffee Show yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang sugeng rawuh di Juicy Coffee Show edisi bulan ini. Hari ini kita akan membahas tetap dengan tema-tema teraktual dan terupdate yang sedang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan dari obrolan-obrolan kita menghadirkan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, karena kita akan tetap membahasnya dengan sudut pandang yang khas. Salawat juga salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa hadiah terhebat untuk umat manusia berupa syariat Islam. Teman-teman yang saya hormati semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kondisi di mana beberapa saat yang lalu Menteri Kesehatan mengumumkan terjadinya atau infeksi penyakit menular seksual hingga mencapai 23.000, sekian. Ini sebuah angka yang fantastis untuk penyakit yang cukup menjijikkan ini. Bahkan ini dihitung merupakan peningkatan atau kenaikan hingga 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan di mana pada kenyataannya Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk mayoritas Islam. Tapi angka penyakit menular seksualnya justru meningkat hingga 70%. Dan ini juga berimbas atau juga terjadi di kalangan penduduk mayoritas Islam. Ini justru adalah segmen yang paling mengkhawatirkan. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang kondisi seperti ini. Kondisi ini kita akan diskusikan atau kita akan membahas dengan teman-teman saya yang sudah hadir bersama saya di agenda Juicy Coffee Show pada hari ini. Yang pertama ada Sultan. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sultan? Alhamdulillah. Sultan ini adalah mewakili segmen mahasiswa, seorang mahasiswa yang masih aktif dan sangat aktif di kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyah. Alhamdulillah. Berikutnya ada seorang dai muda yang juga banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan dakwah, khususnya di segmen anak muda. Ada Ustadz Galang Asabil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Senang sekali saya ditemani anak-anak muda hari seumuran saya. Dan yang terakhir, saya sengaja undang beliau karena beliau adalah seorang praktisi di bidang pendidikan yang setiap hari bergaul, bersinggungan dengan anak-anak muda siswa-siswanya. Beliau seorang pengajar dan juga seorang ulama. Ada Ustadz Syahid Nur Yati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Juicy. Libur hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini libur ya? Iya. Enggak, jujur aja jenengan kok wagu banget manggil Mas Juicy, kenapa ya? Santai aja Ustadz. Santai aja. Jangan kebalik loh ya. Iya, nanti ada rahasianya. Ya, baik. Rahasianya di belakang layar. Baik, seperti itu yang akan kita bahas tentang kondisi yang menurut saya sangat memprihatinkan, sehingga saya merasa ini layak untuk dikupas, ini layak untuk diperbincangkan hingga kita tahu akar persoalannya. Baik, saya akan mulai dengan anak muda yang ada di sebelah saya, Sultan. Sebagai seorang mahasiswa yang setiap hari masih pergi ke kampus, yang setiap hari masih bertemu dengan teman-teman anak muda, bagaimana kamu melihat kondisi pergaulan di lingkungan kampus tempat kamu berada? Nggak usah disebutin kampusnya, nanti kita kena penalti. Bagaimana menurut kamu, apakah pergaulan di lingkungan anak muda, khususnya kampus, itu masih relatif aman? Atau sudah harus mendapat perhatian khusus? Atau bahkan sudah sampai di titik memprihatinkan?
Baik, ini menurut pendapat pribadi saya. Iya, tentu saja. Pendapat pengalaman saya pribadi. Jadi kalau menurut saya itu lebih sekarang itu pergaulan remaja di kampus itu sudah sampai pada titik perlu diperhatikan. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas itu sebenarnya kayak aman-aman aja. Tapi kalau karena ini mahasiswa itu kan cuma berkutat secara umumnya itu cuma berkutat di kelas dan di organisasi. Nah, kalau secara organisasi itu sebenarnya tujuan awal dibentuknya organisasi itu baik. Cuman di sisi lain organisasi itu juga mempunyai potensi besar untuk menjurus ke arah yang kurang tepat gitu. Karena ya sewajarnya interaksi antara cowok dan cewek itu kan mesti ada, bisa memicu keterkaitan hati gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu manusiawi. Nah, tapi kalau hal itu nggak dibarengi dengan kesadaran diri dan juga pemahaman yang kuat, yang benar tentang bagaimana cara menjaga etika adabnya dengan lawan jenis, itu kan bisa menjerumuskan mahasiswa itu ke arah yang ya buruk gitu ya kan. Jadi akibatnya organisasi yang awalnya itu tujuannya itu baik menjadikan mahasiswa yang mengikuti itu tujuannya bukan lagi untuk berkembang atau memperkaya intelektualitas mereka, tapi lebih ke ingin bertemu dengan lawan jenisnya. Karena ya itu tadi, karena sudah ada ketertarikan itu tadi. Kan sekarang kalau di dalam mahasiswa itu kan sedang marak-maraknya yang namanya pacaran itu kan. Nah, kalau hal ini tuh terus dibiarkan tanpa kontrol, maka pergaulan mahasiswa itu bisa melenceng sampai kepada penyimpangan yang buruk sekali. Apakah sudah terlihat kemelencengan itu? Untuk tanda-tandanya saya sudah melihatnya sih. Sudah terlihat bahkan di kampus ya yang saat ini Sultan ada ya. Iya. Gini, saya lebih mengerucut lagi ke masalah organisasi yang kemahasiswaan. Di seberang rumah saya kebetulan itu ada sebuah gedung yang biasa dipakai untuk berkumpulnya anak-anak muda organisasi Islam mahasiswa, sebuah organisasi Islam. Nah, ketika mereka mengadakan sebuah acara, agenda hampir selalu diadakan pada malam hari, dan itu bisa menginap sampai besok paginya karena acaranya di situ bisa 2-3 hari. Sebagai orang tua ya, waktu posisi saya melihat sebagai orang tua yang seandainya itu anak-anak saya, ini mengerikan sekali. Apakah hal itu memang biasa terjadi? Jadi kalau sampai menginap itu ya itu biasanya pada di event-event besar sih ya itu, kalau sampai menginap seperti itu. Nah, ya sebagai seorang orang tua pastinya khawatir kalau anaknya pulang malam gitu, apalagi dengan acara-acara seperti itu. Sebenarnya dari pihak kampus sendiri pun kalau mau mengawasi pergaulan mahasiswanya itu kan juga terbatas. Yang namanya kampus itu kan nggak kayak pesantren gitu. Jadi dosen mampu mengawasi itu ya ketika di kampus saja. Nah, selebihnya itu kan terserah mahasiswanya. Apalagi kalau di organisasi itu kan ya memang ada pembinanya itu dosen, tapi kan ya dosen itu nggak selalu hadir di setiap rapat, di setiap kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Makanya anak-anak mahasiswa itu lebih ke sesuka hati mereka gitu. Yang penting kegiatannya itu jalan gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Ustaz Syahid nih. Ustaz, saya melihat kalau ini sebenarnya kondisi sudah nggak normal ya. Bagaimana laki-laki dan perempuan yang sudah balik, sudah mahasiswa, mereka mengadakan acara sampai pagi, mereka menginap di tempat yang sama meskipun mungkin katanya terpisah. Allah alam saya nggak tahu karena saya nggak ikut di dalamnya. Sementara di lingkungan sekolah sendiri, kalau Ustaz melihat apakah di lingkungan sekolah sebenarnya pergaulan semacam itu juga layak mendapatkan perhatian khusus atau masih aman-aman saja, Ustaz? Sebagai seorang pengajar, bagaimana pengamatan Anda? Ya, terima kasih Mas Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur pada Allah SWT bertemu dengan calon-calon penghuni surga ditandai dengan
senyum semua begitu ya. Jadi termasuk para pemirsa pun insya Allah juga calon penghuni surga, karena tidak ada yang bersedih hati di malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menjawab ke sana, saat ini itu ada kesalahan di dalam pembagian fase. Fase anak, kemudian yang sudah beredar itu remaja, kemudian dewasa dan tua. Yang saya jumpai, ternyata itu yang ditelurkan, yang dihasilkan dari UNICEF atau organisasi internasional dan diadopsi di dunia Islam. Ini membahayakan sebenarnya. Dalam Islam itu hanya 3 fase saja. Fase anak-anak 1 sampai kurang 15 tahun, kemudian fase dewasa 15 plus sampai 60 plus tua, begitu. Nah, ketika sekarang ini yang mereka berusia di yang dikatakan saat ini remaja, begitu, akhirnya mereka sendiri belum merasakan yang disebut dengan mukallaf, atau dia sebenarnya sudah berkewajiban, punya tanggung jawab yang besar terhadap dirinya dengan sang penciptanya. Seharusnya ke sana. Dengan dibagi fase saat ini, terutama di kami ya, anak-anak SMA yang masih dikatakan anak-anak begitu atau remaja, akhirnya mereka terhadap tanggung jawab dirinya dan agamanya dan keluarganya itu sangat-sangat kurang. Dan sehingga mereka, ya, contoh kasus misalnya, ya mereka merasa saya kan masih anak-anak, maksudnya itu butuh toleransi yang sangat-sangat tinggi. Sehingga misalnya walaupun dia itu sudah, misalnya ada saya jumpai pada saat tahun lalu gitu ya, di kelas itu juga sudah ada yang mencoba atau mempraktekkan kasih sayang pada lawan jenis begitu. Saya terbelalak dan saya saat itu juga langsung bengok. Kok kayak apa aja nih sekolah ini? Nah, bilang begitu, tidak layak untuk dipakai hal yang demikian begitu. Jadi naudzubillah jika pembatasan atau pembagian daripada fase-fase ini memang juga berakibat kepada berbagai hal begitu. Di antaranya tanggung jawab, dan lebih-lebih memang kalau dijalankan di kurikulum kita, pelajaran agama hanya 2 jam, ditambah lagi juga diakui atau tidak bahwasanya saat ini adalah penerapan kurikulum sekuler atau negara sekuler juga begitu, sehingga derivatif atau turunannya di sekolah ini kan ada sekolah umum, ada sekolah yang berbasis agama dan sebagainya, sehingga ini adalah menjadi masalah dan akan menjadi turun temurun nanti begitu. Tadi apa pertanyaannya? Saya lupa. Ini baru satu, ini narasumber ngajak gegeran ya ini. Baik, tadi pertanyaan saya adalah sebagai seorang pengajar, bagaimana Anda melihat perkembangan dan pergaulan remaja yang kalau yang diistilahkan saat tadi masih kelompok remaja ya, di lingkungan sekolah, apakah juga sebenarnya mereka sudah layak mendapatkan perhatian khusus atau mereka masih ngerasa anak-anak dan kelakuannya masih anak-anak? Kalau begitu malah aman, tapi kalau kelakuannya anak-anak tapi perilakunya bapak-bapak itu yang nggak benar. Iya juga sih. Ya, kembali lagi semestinya kalau kita yang sudah paham bahwasanya di usia 15 tahun plus itu adalah sebagai seorang yang punya tanggung jawab, artinya dia sudah tercatat amalnya begitu oleh Allah SWT, maka seharusnya dia juga tahu apa kewajibannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, semestinya itu. Dan ya itu tadi sebab karena mereka
masih merasa anak-anak, minta untuk dimaklumi begitu. Pertanyaan belum terjawab, Ustaz. Ngapunten. Menurut pandangan Ustaz, apakah lingkungan sekolah, pergaulan di lingkungan sekolah itu masih dalam taraf aman, fase aman, atau sebenarnya di sekolah pun kalau di mahasiswa, lingkungan mahasiswa kan tadi Sultan udah bilang sepertinya sudah layak mendapat perhatian khusus karena kegiatan-kegiatan ekstra segala macam yang mungkin agak over. Nah, kalau di lingkungan sekolah Relatif di angka 50 ke bawah apa 50 ke atas? kalau kebetulan di sekolah kami kan kecil, jadi pemantauannya insya Allah lebih mudah, jadi relatif masih di bawah. Relatif masih kondusif ya. Iya, Baik. subjektif kan. Subjektif banget. Baik, saya ke Ustaz Galang. Ustaz, sebagai seorang dai muda yang gacor banget mendakwahkan anti pacaran, banyak sekali event-event yang saya lihat di situ membawa tema no pacaran dan segala macamnya. Kenapa hal itu menjadi sepertinya menjadi fokus khusus? Apakah itu memang harus diberikan atau sekedar karena perintah aja atau kondisi yang memang sudah memaksa seperti itu? Oke, setelah pertama terima kasih Mas Jose. Tadi saya malah dipanggil Ustadz, Mas saja panggilnya, Mas Beran, biar sama-sama Mas. Iya. Oke, jadi kalau dilihat ya, tadi kan sudah disampaikan mungkin kalau yang anak muda di porsinya mahasiswa sudah disampaikan Mas Sultan tadi ya. Mungkin saya mau menggambarkan secara lebih umum lagi. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Syahid tentang usia muda itu dari usia berapa sebenarnya, ya. Dan anak-anak itu sudah dibebani dosa itu ketika sampai berapa. Nah, kalau saya menilai mungkin sekarang itu anak-anak yang sudah balik ya, itu mulai kebanyakan ya. Kalau sekarang tuh mulai SD itu sudah banyak yang balik kan, SD kelas 6 mungkin, ya kan. Terutama perempuan, ya terutama perempuan, cewek itu udah SD kelas 6 itu udah balik. Lalu kalau yang laki-laki paling SMP atau mungkin SMA lah. SMA itu semuanya pasti sudah balik dan semuanya kebanyakan mayoritas itu sudah paham lah antara hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah makanya emang kalau saya sendiri dalam dakwah itu lagi memantau nih dari yang anak-anak, khususnya itu dari anak SMA ke atas gitu, karena mereka biasanya itu melakukan sesuatu bukan atas dasar ikut-ikutan lagi, tapi dia sudah punya dasar itu, punya keinginan sendiri, sudah punya ilmu gitu loh, jadi sudah bisa kita ajak diskusi juga. Nah kalau dari alasan kenapa kok kita teman-teman dari Refrain itu sering banget bikin acara-acara yang kok tema-temanya kok cinta-cintaan mulu mas kayak apa sih bucin-bucin gitu, emang gimana ya? Kalau dilihat ya kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus apa namanya hubungan di luar nikah itu luar biasa, dan yang paling banyak itu ya dari anak muda dari usia 15 sampai kalau di ini ya, kalau di data itu 15 sampai 19 tahun, ya itu kan berarti anak-anak SMA ya, itu 15 sampai 19 tahun saja itu sudah, yang laki-laki itu 75% itu sudah pernah melakukan hubungan seksual, dan kalau yang perempuan itu lebih rendah, 39% yang pernah melakukan hubungan seksual itu. Nah itu yang anak-anak SMA ya, belum lagi ya usia 15 sampai 19 ya, belum lagi yang di atasnya itu jauh lebih banyak. Nanti bisa carilah di searching. Nah terus baru tadi juga saya browsing tuh kasus-kasus perzinahan di kalangan muda ya. Ya ternyata berita yang terbaru itu 4 jam yang lalu. Jadi emang setiap menit itu bisa dikatakan terus ada terus seperti itu kegiatan-kegiatan tentang perzinahan. Itu yang ketahuan, yang diberitakan, belum lagi yang tidak diberitakan. Nah kalau dilihat dari ini aja, sesama anak muda ya, mungkin teman-teman di sini yang relate, yang anak muda itu pasti kalian buka sosial media kan.
Nah, sosial media itu kalau yang kalian lihat yang lagi viral sekarang ya, lihat ini ya, apa postingannya yang ada orang-orang yang apa itu keciduk lagi mesum itu kan di pinggir jalan, ya di daerah mana itu, yang ada motor vlog gitu loh, lagi jalan-jalan kan ngelihat ada orang-orang yang lagi mesum di pinggir jalan itu direkamin satu-satu, ya kan? Pakai drill itu ya. Iya, dan ternyata malah yang dikasusin apa? Yang dikasusin yang rekam malah sekarang. Jadi bukan orang-orang yang melakukan itu. Kan miris banget itu. Nah, jadi emang kalau dilihat dari segi anak muda ya seperti itu, realitanya seperti itu, ya. Walaupun tadi apa mungkin di dalam kampus atau di dalam sekolah mereka ketika dipantau itu, oh ini kayaknya masih bisa diatur lah kayak kan, masih masih dalam koridor aman lah. Tapi ketika mereka sudah keluar dari lembaga pendidikan, keluar dari kampus, keluar dari sekolah, itu aslinya pada keluar. Nah, apalagi ketika mereka sendiri dan dalam kelompoknya yang kecil-kecil itu, ya, kelompoknya masing-masing itu pasti luar biasa, tidak ada aturan apalagi kan di tengah-tengah mereka. Gitu sih kalau dari saya. Ketika dari luar kembali ke setelan awal ya. Iya. Kalau ke sekolah tobat lagi, kelihatan kayak tobat ya. Terlihat tobat. Baik, saya kembali ke Sultan. Sultan, kalau tadi kamu mau bilang bahwa kondisi sebenarnya sudah layak untuk mendapat perhatian, apakah pihak kampus atau pihak lembaga di mana kamu kuliah di sana memberikan perhatian khusus terhadap hal itu? Sampai saat ini mungkin ada penanganan khusus, ada agenda khusus untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi-kondisi itu, atau belum ada? Kalau apa berdasarkan pengalaman saya selama masa kuliah ini, itu kalau perhatian khusus dari dosennya itu kayaknya masih kurang ya. Tapi kalau dari dosen-dosen kami itu memang sudah sering kali memperingatkan terkait hal tersebut, sudah sering bahkan apa istilahnya bisa dikatakan menceramahi gitu. Nah, untuk perhatian khususnya itu biasanya ini ada apa namanya, dibuat kajian-kajian kayak apa namanya, kayak kajian khusus kewanitaan begitu. Nah, iya, maksudnya khusus untuk apa namanya, perempuannya untuk menjaga dirinya itu bagaimana begitu. Nah, jadi kalau dari pihak kampus ya apa namanya, ya berdasarkan yang pengalaman saya selama kuliah ini ya seperti itu sih Mas. Sebenarnya sudah ada ya, Iya, tapi ya menurut saya masih kurang gitu. masih sangat kurang. Iya. Apakah kondisi itu marak di kampus atau sebagian besar itu karena pengaruh dari luar ketika mereka berada di luar? Jadi sebenarnya kalau dari segi faktor itu saya bisa mungkin ada 3 Mas. Jadi yang pertama itu ada dari kurangnya kesadaran dari mereka sendiri. Jadi mereka belum paham bagaimana cara beretika atau adabnya dengan lawan jenis itu, mereka belum paham, dan mereka itu kebiasaannya kan suka ikut-ikutan FYP, ikutan tren gitu. Ya akhirnya belum punyai istilahnya prinsip yang benar atau prinsip yang kuat terkait dengan hubungan dengan lawan jenis gitu. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan. Faktor lingkungan itu juga ya kita sepakat lah, lingkungan itu sangat mempengaruhi sebuah individu kan. Jadi kalau di kampus itu biasanya itu ada namanya itu circle. Jadi anak-anak itu suka main circle-circlean begitu. Nah, dari circle-circle ini kan tentunya ada yang baik, ada yang buruk gitu. Jadi saya melihat dari teman-teman saya itu, mereka biasanya itu mengikuti circle yang keren, yang istilahnya dianggap suatu hal yang keren gitu. Padahal mereka belum tidak mengerti apakah itu baik untuk mereka atau enggak begitu. Jadi itu nanti akan lebih ke selektif dalam memilih teman ya. Gitu. Kemudian ada yang ketiga itu dari ini juga, dari medsos juga ada. Dari sekarang kan udah zamannya internet ya, jadi semua informasi itu kan mudah diakses ya. Baik itu informasi buruk maupun baik itu semuanya dapat didapatkan langsung ke tangan mahasiswa gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama berkuliah
Jadi teman-teman saya itu masih belum bisa menyaring dengan betul informasi yang baik untuk mereka atau sesuai untuk mereka dengan yang tidak, gitu. Ya, menurut saya ada 3 itu sih Mas. Karena keterbatasan pengetahuan mereka, apakah itu karena keterbatasan sehingga mereka sepertinya seolah-olah nggak bisa nyaring, oh ini semuanya masuk gitu. Jadi lebih ke kurangnya berpikir kritis gitu. Jadi mereka menerima informasi itu mentah-mentah. Nah kemudian ketika informasi ini FYP atau menjadi tren, akhirnya mereka ikut-ikutan juga. Kalau istilahnya sekarang itu apa? FOMO. Baik, saya kembali ke Ustaz Said sebagai seorang pengajar, Ustaz. Apa yang sudah dilakukan dari instansi pihak sekolah dengan melihat tren yang menyeramkan ini? Jujur saja saya merasa ini sudah kondisi yang menyeramkan karena mungkin anak-anak saya berada di lingkungan tersebut. Apa yang sudah dilakukan pihak sekolah untuk sebisanya mengantisipasi hal ini supaya nggak terjadi? Misalnya kayak pergaulan di luar nikah segala macam. Ya, jadi kalau di lingkungan sekolah itu kan terbatas pada jam sekolah, maka ya otomatis di sekolah kami juga ada aturan-aturan yang dimana anak-anak diantaranya harus mentaati, diantaranya tidak diperkenankannya gaul bebas, diantaranya kan itu poin yang paling membahayakan alias bisa dikeluarkan. Dan kalau dari sisi yang lainnya memang ada juga mengundang dari pihak luar, maksudnya itu seperti beberapa hari kemarin ada dari dinas Departemen Agama atau KUA begitu memberi penerangan ya. Jadi karena agak gelap begitu, jadi butuh penerangan agar anak-anak remaja di sekolah kami itu menjadi terang. Dalam artian mungkin saya nggak ikut di forumnya, tapi yang utama kan saya tambahkan fakta gitu kan. Fakta di Ponorogo khususnya itu angka pernikahan dininya menurun. Ya mungkin ada upaya-upaya penyuluhan ke berbagai lintas instansi, terutama KUA ke sekolah-sekolah itu ada pengaruh juga. Namun yang sebenarnya yang lebih penting dari internal sekolah, kemudian dari keluarga juga, termasuk juga dari lingkungan media sosial atau lingkungan keluarga. Yang paling sulit kan di lingkungan luar kan begitu. Kalau di lingkungan sekolah insya Allah ya semaksimal kami ya diantaranya ada kegiatan kerohisan. Tetapi kalau yang saya amati selama ini rohis masih sebatas untuk ya dunia seni islami begitu. Untuk ke arah kajian belum. Dan kalau kita lihat di materi-materi PAI pun itu bukan penekanan kepada keimanan, tetapi lebih kepada fikih atau syariah, sehingga bekal anak-anak yang agar memiliki kepribadian yang islami atau memiliki ya wawasan termasuk pergaulan yang semestinya itu islami ya masih jauh dari itu. Ya lihat aja termasuk kaitannya kan juga cara berpakaian, termasuk nanti apakah dia menutup aurat dengan sempurna atau tidak, kemudian dia apakah bertabarut atau tidak, dan lain sebagainya. Itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan disitulah memang kondisi realnya begitu. Jadi pergaulannya ya insya Allah belum bisa maksimal kalau dengan kegiatan-kegiatan yang ada di internal sekolah. Karena faktor yang di luar itulah yang justru sangat-sangat besar dampaknya, terutama media sosial.
Ustaz, saya lanjut sedikit. Ada nggak pendidikan semacam sex education di lingkungan sekolah itu? Karena beberapa saat yang lalu sex education itu lumayan berhasil, karena tadi ketika Ustaz bilang angkanya sebenarnya menurun dan setiap tahun menurun, itu saya belum bisa bilang alhamdulillah karena masih ada kan. Alhamdulillah kalau misalnya sudah tidak ada lagi perzinahan yang misalnya itu alhamdulillah, karena masih ada angkanya menurun. Apakah ada sesi di mana anak-anak mendapatkan pengetahuan sex education tentang bahaya seks di luar nikah, bahaya penyakit menular seksual dan segala macamnya itu untuk anak-anak? Tentu itu biasanya kerjasama dengan pihak puskesmas setempat, sehingga ada setahun berapa kali itu saya kurang hafal, tetapi memang tetap ada terkait dengan penyuluhan atau penerangan terkait dengan terutama itu tadi yang kesehatan anak-anak reproduksi, yang di lebih ke, kalau yang pernah saya tahu biasanya pemberian pada remaja putri terutama pil kurang darah, kalau nggak salah itu Pil kurang darah ya, untuk ini ya yang lagi menstruasi itu. Nggak ada hubungannya. Baik, teman-teman nongkrong Jessica Facial, kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber-narasumber kita, ingin ngobrol diskusi dengan narasumber-narasumber kita, nanti saya akan berikan waktu untuk bertanya dan berdiskusi. Bisa siapkan pertanyaannya mulai sekarang. Baik, lanjut ke Ustadz Mas Galang. Saya Ustadz Mas Galang. Kalau tadi kita sudah melihat kondisi di lapangan seperti itu, diakui atau tidak hal itu masih banyak terjadi, bahkan meskipun masih angkanya sudah menurun tapi masih banyak terjadi, dan kita nggak menutup mata bahwa perilaku seks di luar nikah itu masih ada, dan jangan bilang ada, kalau kita mau terbuka banyak. Dan kalau kita kembalikan ke syariat Islam, bagaimana Islam menjaga umatnya, nggak cuma perempuannya ya, umatnya laki-laki juga perlu dijaga. Bagaimana syariat Islam menjaga umat pemeluknya supaya terhindar dari hal-hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berat ini. Sebelum ke sana, mungkin aku mau nyampe beberapa hal dulu ya tentang kenapa kok sampai ada kegiatan-kegiatan negatif seperti itu ya, kayak zina. Nah, kalau ini ya, zina itu kan salah satu dosa besar ya. Katanya kan kalau dalam hadis itu setelah syirik ya, itu dibuangin di zina. Dan pasti yang namanya setan itu ya tidak langsung memberikan bisikan kepada manusia itu langsung tahu-tahu dia langsung zina gitu kan, nggak mungkin ya, itu pasti ada step by stepnya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, terutama kalau aku lihat tuh dari ini aja lah, dari yang paling gampang yang setiap hari kita pakai itu dari sosial media, dari HP. Nah, jadi kalau di sini kan banyak orang tua dari anak-anak yang sudah menginjak usia di atas 15 tahun itu insya Allah sudah ada, dan kebanyakan tuh yang sudah mereka itu anak-anak sudah dikatakan dewasa itu HP-nya itu nggak mau dilihat sama orang tuanya kan, kayak katanya privacy gitu. Ya kan. Nah, kalau dilihat orang tua itu, oh apa sih ini urusanku, bukan urusan kamu. Nah, padahal kalau kita lihat ya, mungkin tadi Mas Sultan juga sudah menyampaikan, kebanyakan orang-orang melakukan hal seperti itu tuh diawali dari sosial media karena FOMO, ikut-ikutan. Nah, kita juga harus tahu sebenarnya yang mereka lihat di platform media sosial itu apa gitu loh. Dan ternyata ketika aku coba ngecek juga, itu sebenarnya ini bukan hanya kesalahan atau hal yang bersifat lingkungan mungkin sekitar Ponorogo Indonesia, tapi enggak, ini agenda global itu loh, kelihatannya tuh. Karena di sosial media itu
walaupun kita baru install aplikasi baru, yang muncul itu video-video apa coba? Apa masa langsung yang keluar ada Ustadz Pelik kan? Tom and Jerry kan. Ya, Tom and Jerry itu kalau itu kids mungkin. Tapi kalau sosial media yang kayak TikTok, Instagram, yang biasanya dipakai anak muda itu pasti ada yang joget-joget ya kan. Mohon maaf ya. Atau ya pasti membuka aurat itu pasti ada. Nah, dari situ itu mungkin kalau sudah terbiasa, apalagi anak muda yang belum menikah, ya kan, itu sudah terbiasa melihat hal seperti itu, dia pasti pengen yang lebih gitu, naik lagi, akhirnya dia berusaha cari yang lain. Nah, sama media sosial ini ada algoritmanya juga. Algoritmanya ketika dia senang melihat hal-hal yang berbau seperti itu, maka algoritmanya akan mengarahkan video-video yang ditonton itu ya itu terus yang dilihat, ya kan, bahkan naik lagi levelnya. Yang tadinya cuman misalkan mohon maaf hanya video masak-masak tapi cewek gitu. Nanti naik lagi, oh ternyata dia suka nih lihat yang perempuan-perempuan gitu, tambahin lagi porsinya sampai mohon maaf mungkin sampai membuka aurat yang berlebihan. Nah, dari sana ya pasti itu kepancing tuh ininya syahwat. Yang namanya manusia kan, apalagi anak muda itu gairah syahwat ini kan lagi bergelora ya kan. Dari situ pasti dia naik lagi, mulai searching, mulai cari sampai apakah video-video yang terlarang. Nah, dari video itu barulah muncul yang namanya keinginan untuk melakukan gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba anak muda itu pengen zina, nggak mungkin, pasti dia diawali dari nonton dulu. Saya bisa menjamin pasti diawali dari nonton. Kebanyakan mayoritas dari situ. Nah, tadi pertanyaan apa? Tanya dari Mas. Ya jadi lupa saya. Ketularan ya, penyakit menular ya. Penyakit menular. Dengan kondisi yang seperti itu, bahwa informasi itu bisa masuk dengan mudah ke person by person. Karena dulu kan internet itu kalau kita mau akses harus ke warnet, harus mudah dan banget. di mana kondisi bahwa internet itu sekarang sudah menjadi personal broadband, nempel ke semua orang. Yang kita nggak bisa dilihat juga nggak boleh, diumpetin kan gitu. Nah, salah satu benteng terakhirnya kan ini harusnya agama syariat. Bagaimana Islam menjaga umatnya, pemeluknya supaya tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Oke. Kalau dalam Islam sendiri, ya ini mungkin yang sepemahaman saya yang masih cetek lah. Tapi emang ada kaidahnya itu kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu kan terpisah ya kan. Terpisah mungkin boleh ada interaksi ketika ada hal-hal yang diperbolehkan syariat ya, contohnya mungkin ada muamalah, jual beli, lalu dalam pendidikan, lalu hal-hal yang berbau itu darurat, misalkan ada kesehatan dan lain-lain, itu kan masih mungkin diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau sekarang ya aturannya nggak ada aturannya kan nggak ada. Memang dalam Islam itu sebegitu kuat ya. Mungkin kalau kita bayangin, waduh mosok kehidupan laki-laki perempuan dipisah nanti gimana nih? Karena kan sekarang apa-apa udah serba campur ya. Kita misalkan di sekolah, di kelas ya, mungkin kalau bukan di pesantren kan kelasnya dicampur kan pasti ya, dicampur, sudah terbiasa tercampur baur, apalagi nanti ketika di luar ya toh, ketika berkelompok tadi mungkin Mas Sultan menjelaskan tentang organisasi. Di organisasi kan jarang banget ada organisasi yang ketika rapat itu yang laki-laki di kanan, yang perempuan di kiri, terus dipisah sama tembok apa sama satu, kan jarang banget ya, pasti mereka bercampur baur. Nah, dari sini sebenarnya kan awal mulanya ada pandangan-pandangan yang menjerumus kepada kemaksiatan. Nah, makanya kalau dalam Islam yang aku pelajari ya seperti itu, kita itu berikhtilat ya. Ikhtilat itu kan bukan kholwat, bukan berduaan saja, tapi memang banyak orang banyak tapi campur baur itu udah nggak boleh ya kan. Apalagi berdua-duaan ya, apalagi berdua-duaan itu jelas haramnya, nggak boleh. Nggak ada hal yang penting, nggak ada hal yang urgent, tahu-tahu kumpul. Nah, apalagi ngobrolin hal-hal yang bersifat pribadi, misalkan curhat. Itu sekarang kan banyak banget tuh sok-sokan jadi apa namanya tuh iya apa kalau yang di psikologi itu psikiater ya, psikiater ya, ada psikiater kita di sini. Nah, seolah-olah jadi psikiater, dia curhat
macam-macam ke laki-laki gitu, akhirnya nyaman akhirnya dilanjut dengan chattingan dan lain-lain kan ya, modus aja sebenarnya. Jadi kalau itu sih Mas Jesse, kalau dalam Islam itu menurutku emang diatur sedemikian rupa sih dari hal yang terkecil gitu. Sebenarnya dalam Islam sudah diatur sedemikian detailnya ya, sampai beriktilaf juga nggak boleh, dalam satu majelis tanpa hajat syar'i juga nggak boleh. Cuman berarti pemahaman ini yang belum mereka dapatkan. Iya, emang salah satunya itu pemahaman tentang syariat itu di kalangan anak muda itu hanya sebatas ibadah-ibadah makro saja. Syariat Islam itu ya cuman kita yang penting kita sholat, bisa ngaji, puasa, naik haji, nanti kalau punya uang udah gitu aja. Tapi Itu tidak hanya di remaja, Mas. iya, tapi ya semuanya lah berarti ya. Maaf. Oh iya. Sebagai orang paling sepuh boleh marah, nggak apa-apa. Jadi emang gitu. Jadi seperti disampaikan Ustaz Said tadi, sementara ini yang diajarkan memang hanya sebatas fikih-fikih aja, Ustaz ya, berpemahaman lebih mendalam tentang perilaku dan segala macam, belum banyak tersentuh. Seperti itu. Baik teman-teman nongkrong, mungkin ada yang mau ngobrol dengan narasumber kita yang pengen atau menyampaikan kondisi-kondisi di lapangan yang pernah Anda lihat, Anda ketahui, boleh langsung berangkat tangan. Oke, silakan. Ada Mas Anda? Ada. Coba nih. Online apa? Tanya online atau dari sendiri? Oh, bisa online. Yang online nanti ada. Cek. Ada yang online juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini tanya ke Mas Jose bisa ya, Pak? Atau harus ke pemateri? Ini bukan pemateri, nanti Oh, bukan, ya? jawab pematerinya. Bukan narasumber. Iya, siap. Jadi saya mau menanyakan, ini tadi kan judulnya itu zina mengundang bencana. Itu korelasinya seperti apa nggih? Karena yang dipahami oleh anak muda itu namanya zina itu mengundang kenikmatan. Nggih, monggo bisa dijelaskan, Pak. Baik. Apa korelasinya zina mengundang apa? Bencana. Kalau dari sisi saya sebagai host ya, ini sebagai bukan narasumber, memang dari sisi sosial itu mengerikan sekali. Saya juga pernah punya murid yang saya bilang, kalau misalnya kalian melakukan hubungan seks kemudian harus menikah di usia yang sangat muda, masih muda, kemudian saya masih tetap funky seperti ini, ketemu kalian sudah jadi emak-emak, harus ngurus anak, sementara suaminya itu juga sebenarnya masih suka nongkrong. Anak-anak muda itu sebenarnya masih suka nongkrong, suaminya masih senang ngopi, masih senang trek-trekan. Apa itu enggak bencana? Itu dari sisi sosial aja sudah bencana banget. Di mana dia yang seharusnya masih belajar, menuntut ilmu, tiba-tiba harus ngurus anak, berubah badannya jadi gembrot, ya kan? Udah pakai daster yang nggak keren lagi, sementara gurunya masih keren, kan itu bencana bagi mereka. Itu dari sisi kacamata saya. Saya ke Ustadz Said aja deh. Sebagai seorang ustadz dan juga seorang pengajar, apa korelasi antara zina dan bencana? Iya, ini harus ditinjau dari sisi akidah kita ya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti mafsadat atau merusak, dan sudah nyata ya, sudah nyata di depan mata kita dengan pergaulan bebas dan dengan adanya zina yang begitu meluas. Berapa penyakit yang dulunya nggak ada sekarang ini naudzubillah mengerikan. Tidak pernah dijumpai di masa-masa orang tua kita yang namanya yang disebut dengan HIV AIDS itu ya. Tapi sudah berapa tahun ketika zina itu meluas di berbagai kalangan, di antaranya ya yang kalangan tua, kalangan yang katanya masih anak-anak tadi, semuanya ini membahayakan. Membahayakan di antaranya adalah semestinya kita itu di dalam agama kita adalah yang disebut ada solusi yang dimana seseorang itu memiliki hasrat seksual itu dengan ada pernikahan, tetapi dia menempuhnya itu dengan jalan bypass alias
perzinahan, maka yang pertama nasabnya, kalau dia itu nanti menjadi anak ya, hasil hubungannya zina tadi menjadi anak, dia kehilangan nasab. Ini membahayakan karena dalam Islam yang namanya nasab itu sangat-sangat penting untuk dijaga. Jadi bencana yang pertama diantaranya adalah kehilangan nasabnya tidak jelas. Kemudian bencana yang kedua atau yang lainnya adalah ya tadi, secara sosial kemasyarakatan, kesehatan maksud saya, merebaknya berbagai penyakit baru dan masih banyak yang lainnya. Bisa nanti ditambahkan oleh Ustadz Garang dan lain sebagainya. Silakan, Ustaz. Kalau ngomong bencana, kalau ada hadisnya ya, ini tak bacakan. Artinya tuh kayak, ya artinya jika zina dan riba itu sudah merajalela suatu negeri, sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Ya, jadi kan kalau sudah ada zina dan riba itu sudah kayak hal yang biasa, ya, itu sama aja nantang, ya kan? Nantang azabnya Allah untuk datang. Nah, maka menjadi orang yang solih secara pribadi saja di saat sekarang itu ya, tidak tepat, ya, tidak tepat untuk hanya solih untuk pribadi dan menghiraukan lingkungannya. Apalagi yang tadi ya, para pelaku zina itu dibiarin aja, yang penting kita nggak zina, yang penting saya tidak melakukan hal itu, yang penting anak-anak saya aman, yang lainnya bodo amat. Jangan sampai seperti itu. Kalau hal itu terjadi ya sama aja, kita juga kena ini juga, kena dosanya juga, kena azabnya juga gitu. Jadi inilah, kalau kita itu membiarkan perzinahan merajalela di masyarakat kita, sama aja kita membiarkan azab Allah itu, ya nggak ada sekat lagi gitu, nggak ada usahanya, ya udah sama aja, sama seperti kita ya melakukan itu. Ketika ada seorang alim di satu negeri, satu daerah itu, dia soleh gitu, tapi masyarakatnya masih melakukan kemaksiatan. Nah, ketika itu Allah azab, yang diazab itu ya rumah orang soleh ini dulu, ya, dari rumah orang yang soleh ini baru kampungnya itu habis. Nah, jadi ya gitu sih kalau dari pandangan saya tentang bencana itu, emang sebegitu ngerinya gitu. Nggak cuman, jadi yang diazab itu nggak cuma satu orang yang berzina itu aja, tapi ya satu negeri, satu kampung itu bisa kena. Satu negeri, kalau Allah kasih azab kena semuanya. Iya. Karena memang ada beberapa waktu lalu statement atau komentar yang menurut saya kurang ajar sih. Gimana kurang ajarnya? Dia bilang ketika negara mulai ngurus urusan kamar, katanya ngapain ngurusin urusan sampai ke area privasi kami di kamar, itu urusan kami dan segala macamnya. Itu seolah-olah kita memang harus tutup mata. Padahal kalau saya ingat banget Ustadz Zainuddin MZ itu pernah bilang begini, kalau lo mabok yang monyong emang bibir lo, kalau berzina emang urusan lo, tapi kalau Allah marah, banjirnya datang, kita semua yang kena monyong, gitu kata Ustadz Zainuddin. Saya ingat betul dia bilang gitu. Baik, itu tadi pertanyaan online ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Online boleh, offline boleh. Silakan. Ada Ustadz Tani di sana, monggo silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Di materinya sebenarnya bagus, sangat bagus sekali untuk diikuti dan untuk dicermati sebenarnya, karena ini jadi masalah yang hari ini nampaknya telah terjadi di mana-mana gitu ya. Cuma orang masyarakat itu nggak sadar saja gitu. Sebelum saya mengajukan satu pertanyaan, mungkin saya bisa nambah tadi Mas Galang terkait hadis yang
tadi sudah disampaikan itu memang betul. Kalau tidak salah redaksinya ma dhahara fi qaumir riba wasina ahadu bi anfusihim bi qaballahi azza wa jalla. Jika satu negeri, satu kampung, satu negeri yang di situ telah merajalela riba dan zina, maka sama saja negeri tersebut telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu menduga kuat ya. Salah satunya ketika hari ini negeri kita berbagai musibah, berbagai bencana, berbagai kerusakan terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah karena, dan dugaan itu tentu berdasar gitu, dugaan kuat itu. Karena hari ini memang riba itu telah merajalela. Bahkan ada kata Ustadz saya itu dulu ada Bank Riba Indonesia, disingkat BRI. Sampai kayak begitu di Indonesia. Kemudian zina telah terjadi merajalela. Sampai kalau kita perhatian betul itu zina itu sudah mulai anak-anak. Kalau kita mendefinisikan zina itu ya, tidak selalu berhubungan badan ya. Itu sudah mulai arah zina itu tidak langsung itu kan. Jadi sejak mulai anak-anak itu seolah-olah anak-anak telah mendekati zina. Telah mendekati zina. Ada SD sudah pacaran dan sebagainya. SD itu hari ini sudah pacaran untuk mendekati zina nanti di SMP atau setidaknya SMA yang tadi sudah disebutkan. Nah ini kan sangat memprihatinkan ya, sebagai orang tua kita ya, sebagai pendidik ya, gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya, adakah solusi yang konkret yang bisa dilakukan oleh kaum muslim? Bagaimanapun kita itu hidup di Indonesia ini negeri dengan mayoritas muslim. Adakah kontribusi secara konkret yang bisa dilakukan oleh kaum muslim untuk ini? Kalau nggak di Jose Coffee Shop ada. Dan pertanyaan ini adalah sebenarnya pertanyaan terakhir saya, Ustaz. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir saya yang saya simpan. Ini udah diwakili banget. Baik. jangan closing statement. Baik, siapa yang mau jawab nih? Cuman jangan sampai masuk ke ranah saya. Silakan Ustaz, ada yang menjawab apa yang bisa dilakukan secara konkret oleh umat Islam. Ya, terima kasih Ustaz Lani yang luar biasa menyampaikan dalilnya tadi, termasuk juga menyampaikan pertanyaan yang solusi tuntas, tas, ya kan? Jadi memang kalau kita bicara Islam itu kan solusi tuntasnya hanya saja kan begitu, hanya saja satu saja sebenarnya yang menjadi penghalang. Mau enggak? Nah gitu. Kalau mau, solusi malam ini tuntas. Misalnya mau. Iya, misalnya mau gitu, misal presidennya, DPR-nya, apalagi, dan seluruh yang memiliki jabatan-jabatan di atas itu mau diatur dengan syariat Islam. Dia juga takut nanti kena azab Allah yang dahsyat tadi. Ketika zina dan riba itu sudah merata di mana-mana, sesungguhnya Allah itu tidak segan-segan untuk menimpakan azab kepada siapapun. Mestinya kan takut mestinya. Lagi-lagi saat ini kemauan ke sana itu masih belum banyak. Sebenarnya kalau presidennya mau, DPR-nya mau, malam ini kita beralih dari aturan kufur menuju ke aturan yang Islami. Apa aturan yang Islami? Ya syariat Islam kafah. Bagaimana bisa menerapkan syariat Islam kafah? Ya harus khilafah. Mestinya begitu. Insya Allah bisa. Kalau
paling atas juga mau, masyarakat kita mau, dan kita tugasnya adalah menumbuhkan kemauan, mau mempelajari syariat Islam secara kafah, mau ya kita tidak hanya untuk diri kita sebarkan ke saudara, ke keluarga kita yang paling dekat dulu, ke rekan-rekan kita, ke teman-teman kita, ke lingkungan kerja kita. Dan kalau ini sudah diduplikasi, sudah dilakukan oleh yang dirinya mengaku berislam dan beriman, insya Allah seperti gunung es itu, bola salju kok gunung es, seperti bola salju itu semakin lama semakin besar, sehingga tuntutan untuk mau, lagi mau diterapkan hukum Allah ini tidak lama sebenarnya. Kalau itu sudah terus dilakukan dan tidak ada hentinya sampai kita meninggal dunia, fa insya Allah intang surullah yang suruh sabit agamakum, ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah itu akan menolong agamanya. Insya Allah begitu, Ustaz Jose. Mas Jose ya. Oh, ya, Mas Jose. Jangan salah. Baik. Sebenarnya itu pertanyaan terakhir saya, tapi saya akan pending dulu untuk mengupasnya lebih dalam karena masih ada sedikit waktu yang saya akan kembali ke narasumber kita. Sultan sebagai seorang mahasiswa melihat kondisi yang seperti ini, realita di lapangan yang sebenarnya kalau kita boleh jujur ini memprihatinkan. Sebagai anak muda, apa yang kamu butuhkan dari kondisi seperti ini? Apa yang dibutuhkan anak muda untuk menyelesaikan persoalan ini? Mahasiswa ya terutama. Tentunya yang dibutuhkan adalah lingkungan yang mendukung, tentunya lingkungan yang dimana itu benar-benar memperhatikan etika adabnya terhadap hubungan antar sesama lawan jenis begitu. Kemudian juga dibutuhkan yang namanya juga kesadaran di mana bahwa dia mahasiswa itu harus mengerti, harus tahu alasan mengapa mereka itu harus menjaga adab etika moral terhadap lawan jenis agar ya kita tidak terjerumus kepada penyimpangan tadi gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk mahasiswa saat ini yaitu tadi lingkungan yang menjaga, yang dimana itu benar-benar memperhatikan ada hubungan cowok dan cewek begitu, juga perlu memperhatikan tentang kesadaran diri, lebih lebih menjaga diri gitu untuk ya itu tadi menjaga moral dan etika yang terhadap lawan jenis itu sih. Baik, itu jawaban yang benar-benar anak muda banget. Ini anak muda banget karena memang Sultan mewakili dari anak muda ya, seorang mahasiswa, jawabannya itu yang dibutuhkan. Tapi sepertinya itu belum menyelesaikan persoalan karena tadi Sultan sempat bilang bahwa ini terjadi penyimpangan. Kalau teman-teman tahu penyimpangan, kenapa saya tahu? Karena salah satu mantan dosennya Sultan dari teman saya pernah mengadakan sebuah penelitian tentang kehidupan malam para LGBT di Ponorogo, laki-laki yang berperilaku menyimpang menjadi perempuan. Itu ketika dia memaparkan atau menceritakan kepada saya, bahkan apa yang dia ceritakan itu kepikir aja enggak, kok sampai begitu. Jadi orang normally orang biasa kan enggak gimana ya, enggak kejangkau, kejadian itu sangat di luar nalar gitu. Jadi tentu saja enggak cuman bisa diatasi oleh pribadi, person by person. Ini tentunya karena kita tinggal di sebuah negara, kita tinggal di sebuah instansi yang namanya negara yang menaungi kita, tentu saja kita membutuhkan peran negara untuk menyelesaikannya. Nah, saya kembali ke Ustaz Garang nih. Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena kalau person by person aja kayaknya kita akan berputar-putar dari situ ke situ saja. Kalau ini diatasi oleh negara, seperti lah yang kalau Ustaz Nadif kemarin nyontoin, orang negara itu memerintahkan mewajibkan pakai helm aja bisa. Orang nggak pakai helm itu loh nggak wajib, nggak dosa. Kalau negara mewajibkan, it's happening.
Itu bisa. Nah, kenapa hal ini tidak jadi? Apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang terjadi? Oke, bahas negara gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ke situ, aku mau bridging dulu ya dari ini sedikit dari melanjutkan dari Mas Sultan ya, yang dibutuhkan anak-anak muda mungkin yang di lingkungan kampus itu kan butuh lingkungan yang positif. Nah, terus yang di luar kampus, ketika mereka keluar dari kampus itu kan mereka udah nggak ada aturan kampus, nggak ada aturan sekolah, udah nggak ada yang menaungi lagi, dan mereka akan kembali ke muda. Nah, makanya aku punya pesan untuk diri gue sendiri dan juga mungkin teman-teman semua yang ada di rumah, para aktivis-aktivis dakwah ya, terutama ayolah kita bareng-bareng gitu loh, ngajakin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih sibuk dengan hal-hal yang negatif gitu. Jangan sampai gini, jadi anak muda itu mereka melakukan hal-hal negatif seperti itu, hal-hal sampai zina itu kan pasti diawali dengan yang namanya kegabutan. Gabut, nggak ada aktivitas ya kan? Kosong, akhirnya dia melakukan scrolling media sosial sampai nonton yang tidak bermanfaat, akhirnya yang berujung dengan perzinahan tadi itu. Nah, makanya teman-teman ini kalau saya lihat ya, di Ponorogo ini juga alhamdulillah sudah banyak bermunculan komunitas-komunitas dakwah, circle-circle dakwah yang mana itu perlu didukung oleh negara gitu loh. Jadi negara itu jangan cuman ngelihat hal-hal yang berbau apa sih, sekarang kan kalau dalam pesannya itu wah kencang banget kan, kesenian itu di mana-mana dikasih panggung gitu. Makanya nah, ketika ada acara yang berbau dakwah, apalagi anak muda, itu yang pertama kali dilihat itu pasti mereka akan ini dulu, negatif dulu, ini kegiatannya yang bikin siapa pasti kita ditanya-tanya dulu, ini mau bikin acara kayak gimana, padahal kita melakukan hal yang positif gitu. Makanya yang pertama tadi, negara harus mendukung dulu lah kita kegiatan-kegiatan dakwah itu, yang terutama yang di kalangan anak muda. Kita itu insya Allah kita apa ya, positif thinking lah, anak-anak muda yang berkegiatan positif, terutama yang bikin kajian-kajian itu, kita nggak ada kok yang pengen menghancurkan negara, nggak ada gitu. Itu malah ingin membantu negara untuk supaya tidak kena azab itu tadi ya. Terus selanjutnya perlu ada juga aturan yang jelas gitu di tengah-tengah masyarakat ya. Tidak hanya tadi yang disampaikan Mas Jose tadi tentang berlalu lintas, itu kan sudah ada. Nah, aturan di luar kampus, aturan di luar sekolah, di luar rumah itu ya harus jelas juga tentang masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, balik hubungan perzinahan gitu loh. Emang itu harus ada aturannya yang jelas, dan aturan seperti ini itu nggak bisa dilaksanakan atau digerakkan hanya dengan 1-2 orang aja, harus banyak orang kan, bahkan harus negara itu sendiri yang menerapkan hukum-hukum ini gitu loh. Nah, makanya kita itu ya tadi kembali, jangan sampai kita berpikir yang penting saya selamat, yang penting saya nggak bermaksiat. Nah, tapi yang sekitaran kita melaksanakan maksiat, kita cuman balik badan aja, yang penting kita nggak seperti itu. Nah, makanya itu perlu dibenahi, dan emang yang paling mudahnya itu tadi, kalau kita mau mengingatkan, mendakwahi satu-satu itu kan pasti membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga yang luar biasa super ya. Nah, kalau emang sudah ada aturan yang jelas dari sebuah institusi yang sah, negara, itu kan insya Allah lebih praktis ya, aturan-aturannya itu diterapkan. Ketika ada pelanggaran itu bisa dihukum dengan jelas juga ya. Dan hukuman ini, kalau hukuman dari syariat Islam kan ya memang untuk apa ya, supaya jerah juga kan. Berzina ini kan hukumannya apa sih kalau di Indonesia sekarang? Dipenjara ya. Mereka ketika ketahuan berhubungan, dan ketahuan pun itu kalau dilaporkan, kalau nggak dilaporkan, kalau tidak ada yang keberatan, itu ya dinikahin ya kan? Akhirnya ya nggak ada hukum selanjutnya. Tapi kalau dalam Islam ya itu memang sampai detail, kalau dia itu belum menikah dia kan dicambuk ya, dicambuk, dan kalau dia itu sudah menikah bahkan dirajam sampai meninggal. Itu bukan karena keras, bukan karena jahat. Islam itu memang
itu yang adil seperti itu, yang emang harusnya seperti itu gitu. Supaya tidak menular itu dari penyakitnya. Emang harus menakutkan hukumannya itu ya, menakutkan untuk apa? Untuk pelakunya. Kalau kita nggak melakukan ya nggak usah takut gitu. Ya gitu sih Mas Jose kayak dari aku. Baik, terima kasih Ustaz. Saya lupa tadi belum mempersilahkan, monggo yang sudah ngopi, sudah siapin kopinya, silahkan di refill yang udah kosong. Monggo Ustaz sambil minum kopinya boleh, saya lupa, apunten nggak mau silakan tadi ya, sengaja saya minum sendiri soalnya, asik banget. Baik, tadi Ustaz Gilang sudah menyampaikan bahwa hukuman itu ya memang harus menyeramkan, harus serem gitu ya Mas ya. Karena hukuman itu kalau nggak serem, jadi nggak menakutkan. Kayak kemarin di salah satu majelis Pak Mariano ya, saya bilang kalau Pak Mariano hadir, kalau korupsi sekian ratus triliun hanya dihukum 6 tahun, kayaknya orang di sini pada setor semuanya nih, saya 1 triliun ada deh, nggak apa-apa 5 tahun begitu. Karena apa? Hukumannya nggak serem, kan begitu. Mau hukumannya harus serem, makanya hukuman yang seram itu seperti apa, sekaligus sebagai conclusion atau sebagai conclusion malam ini saya ingin Ustaz Said menutup dengan closing statement bagaimana seharusnya negara terlibat atau berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia yang khususnya hari ini kita bahas adalah tentang perzinahan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Semoga ini nggak salah Mas Jose. Insya Allah Mas Jose dari yang sudah beberapa paparan dari Mas Sultan, Mas Galang ini tadi menambah wawasan kita bersama. Dan perlu diketahui ya, dengan adanya pemerintah mengulur pernikahan jangan sampai di bawah 19 tahun. Itu kalau dari sisi logika kayak ada baiknya. Tapi di dalam Islam itu tidak demikian, Ustaz. Mas Jose. Jadi sebenarnya kalau Islam itu paket lengkap. Paket lengkapnya gimana? Ya karena dari fase yang disebut dengan mukallaf itu 15 tahun, maka pendidikan itu sudah disiapkan bagaimana seseorang itu, seorang yang dia sudah mencapai mau 15 tahun, ya pendidikannya dia sudah tahu berbagai macam hukum dan memang dia siap untuk hidup selanjutnya. Nah saat ini kan tidak. Satu, dia dicegah untuk melakukan pernikahan. Sisi yang lain, terbukanya peluang pintu-pintu kemaksiatan termasuk juga perzinahan itu seluas-luasnya. Dulu ada Menteri Penerangan di Indonesia, begitu kan? Sekarang Menteri Penggelapan kayaknya. Gelap semua. Iya, gelap semua. Yang korupsinya ratusan triliun aja sekarang menjadi gelap. Endi sing korupsi? Kayak nggak ada. Nggak dibahas begitu. Nggak diusut dan sebagainya. Nah, termasuk perzinahan ini, seolah-olah perzinahan dianggap biasa tadi. Termasuk seharusnya tidak menunda pernikahan kalau dia. Negara juga sudah menyiapkan peluang kerja yang begitu luas, kesiapan mental juga sudah ada. Jadi tidak menunggu kalau dibatasi belum 19 tahun, nggak boleh, nggak ada dalam Islam. Kalau dia itu mukallaf, siap mentalnya, orang tua mendukung, please silahkan menikah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hukum Islam itu kan ada yang bersifat jawazir dan jawabir. Ada pencegah dan sekaligus sebagai penebus dosa. Nah, di hukum kita dikatakan betul-betul zina itu kan ketika ada salah satu pihak yang tidak terima, entah itu tidak dibayar kan begitu, entah itu kurang enak atau bagaimana, sehingga hukumnya nggak jelas. Beda dengan Islam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jelas pezinawan, keduanya dijilid 100 kali jilidan. Itu tegas dan fungsinya ketika mereka itu memang dihukum di dunia, Masya Allah, bisa habis semua dosa yang
ketika dia itu lakukan perzinanya tadi, dan di akhirat mendapatkan surga. Itu landasnya keimanan. Lagi-lagi kalau tidak memiliki keimanan yang tinggi, mana mungkin dia menyerahkan saya berzina ya Rasul dan sebagainya. Kan ada sahabat yang mereka itu karena berzina dan khilaf begitu, kemudian dia menyampaikan pada Rasulullah, dan dia dizina sampai dijilat sampai meninggal dunia. Dan ada sahabat Rasul yang mengejek, loh itu pezina kok di begini-begini. Jangan salah, bahasanya kalau dia itu bertobat di dunia dan sudah dihukum di dunia, di akhirat bahkan dia sudah mencium surga atau sudah masuk surganya Allah. Di dunia itu bagi yang melihat hukuman tadi jera. Siapa sih yang tidak ingin hidup dengan menikmati kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya? Kan mestinya begitu. Ketika dia menjalani kehidupan dunia dengan sebenarnya, insya Allah nanti juga di akhiratnya mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya, yaitu surga Allah. Jawazir dan jawab beda, ada penebus dan pencegah. Dan upaya negara saat ini memang sangat-sangat minim karena sudah betul-betul dikuasai yang bukan sistem Islam. Itu otomatisnya ketika syariat Allah itu ditelantarkan, bahkan dibiarkan atau tidak diberlakukan, pasti di sana ada hukum yang lain. Kalau di ayat yang lain misalnya ini closing ya, itu ya, ayat tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi ketika kita mendekati zina atau pintu-pintu menuju zina saja dilarang, dan memang itu jalan-jalannya jalan buruk, yakni yang dilakukan oleh setan-setan, maka kalau ini jalan-jalannya ditutup, kemudian fasilitas-fasilitas dihilangkan dan sebagainya, menuju ke perzinahan itu ya tidak ada. Tapi sekarang karena tadi begitu luas, begitu masif, sehingga pintu kemaksiatan itu begitu lebar, akhirnya ya apa yang terjadilah, yaitu perzinahan merata di seluruh muka bumi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh ditambahkan? Ada sedikit, Boleh, menarik. Beliau menyampaikan tentang pernikahan yang ada negara itu kalau bisa kan tidak mempersulit anak-anak muda untuk menikah. Ada batasannya dari 19 tahun ya, gitu ya. Ini menarik sih. Aku kemarin sempat tanya juga bikin apa? Bukan yang itu. Bentar itu. Baca beberapa artikel dan juga tanya langsung juga ke orang-orang, bahkan tanya ke diri sendiri. Gini, kenapa kan anak muda sekarang itu takut nggak mau nikah gitu loh, mundur-mundur nikah, takut menikah terus mundur-mundur, akhirnya kebablasan, dan mereka banyak yang larinya ke jalan pintasnya ke perzinahan itu untuk melakukan hal yang diinginkan hawa nafsunya itu. Biasa yang paling besar itu ya karena ekonomi, gitu loh. Iya kan, ya maksudnya mahal. Nikah mahal katanya. Kebanyakan seperti itu emang. Dari beberapa yang aku baca itu mereka keberatan ekonomi. Sekarang itu masya Allah cari kerja katanya 19 juta lapangan kerja mana nggak ada, ya kan. Terus daftar sana sini pasti susah, apalagi kalau mau usaha sendiri itu kan juga pendapatannya bakal dipotong dengan pajak dan lain-lain. Jadi emang salah satu hal yang harus kita ini juga jadi perhatian juga di kerana ekonomi. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di tema yang lain ya, Mas. Betul sekali. Tapi emang ujungnya bukan di situ sih, bukan berarti pernikahan itu solusi tuntasnya, enggak. Bahkan banyak tuh orang-orang dewasa yang sudah menikah pun masih kan seperti itu. Mereka masih memilih open BO dan lain-lain daripada datang ke istrinya, masih banyak seperti itu. Jadi emang untuk ujungnya nanti solusi tuntasnya tetap, solusi tuntasnya itu ya harus ada hukum yang jelas itu kan, syariat Islam itu diterapkan dengan sebenar-benarnya dengan keseluruhan seperti itu. Baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu saya harus finish acara ini. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah memberikan masukan, sudah memberikan informasi-informasi yang menarik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi amal ibadah untuk narasumber semuanya. Terima kasih Mas Sultan, Mas Galang, Mas Said. Terima kasih banyak. Salah Ustaz. Dan Pak Hasan. Keceplosan.
Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan kita tentang zina dan bahaya-bahayanya yang mengundang bencana. Salah satu topik obrolan kita tentang tema-tema terupdate yang selalu kita kupas tuntas dengan sudut pandang yang khas. Kalau persoalan manusia sudah tidak bisa mengatasinya, seharusnya kembalikan kepada hukum-hukum Tuhan untuk bisa menyelesaikannya secara tuntas. Jangan lupa untuk komen, like, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan tema-tema obrolan kita. Terima kasih, ketemu lagi insya Allah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض